Halo, nama saya Cut Adehan. Dari kelas 2B, program studi pendidikan bahasa Inggris akan memaparkan tentang kesan, pesan, dan harapan saya dari film Tera Zamenhof. Kesan dari film Tera Zamenhof ini, menonton film ini juga semakin menguatkan apa yang selama ini saya yakini, bahwa tidak ada orang yang bodoh, yaitu yang ada hanyalah perbedaan dari bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan setiap orang. Pesan yang saya dapati dari film Tera Zamenhof, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Lalu, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya yang terdapat pada diri mereka. Lalu, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan apalagi membanding-bandingkan anak. Lalu, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Sebab apa? Sebab dunia anak penuh permainan bukan tekanan. Lalu, terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas, dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup yang lebih baik. Harapan saya di film Tera Zamenhof, semoga banyak yang menyaksikan film ini karena film ini syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu, semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak mereka. Lalu, semoga dengan adanya film ini, para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh guru Ram bila ia mendapati murid yang diseleksia. Lalu yang terakhir, semoga dengan adanya film ini akan menambahkan orang-orang yang peduli kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desi Rosya Fitriani dari 2B Pendidikan Bahasa Inggris, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan mereview atau memberikan kesan-pesan dan harapan setelah menonton film Tera Zamenhof. Yang pertama, kesannya pertama kali saya menonton film ini yaitu ceritanya sangat menyentuh. Cerita yang dibangun dalam film ini berhasil membuka kesadaran siapapun mengenai metode sebenarnya dalam mendidik seorang anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya Ihsan yang ada di film itu, dia adalah seorang anak yang mengidap penyakit disleksia. Film ini menyampaikan pencerahan kepada siapapun, baik orang tua maupun guru, bahwa anak dengan berkebutuhan khusus atau yang mempunyai penyakit disleksia adalah sebuah keajaiban, dan jangan terlalu paksakan kepada anak untuk selalu agar menjadi pintar atau bisa. Yang penting kan dia itu harus belajar. Jangan terlalu memaksakan kepada anak itu harus selalu bisa dalam sekejap. Dan pesan yang terkandung di dalam film ini sangat banyak ya, sangat kuat. Kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru juga nggak kalah pentingnya sebagai orang tua yang ada di sekolah atau orang tua kedua bagi anak-anak. Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Tidak akan semuanya sama, pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan bakat dan impian yang berbeda-beda juga. Sebagai orang tua, Anda harusnya mendukung anaknya agar berkembang menurut bakat yang dia punya secara alami dalam diri dia sendiri, bukan karena paksaan dari orang tuanya bahwa anak itu harus selalu bisa, karena setiap anak adalah spesial.
Dan juga jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari dia bisa membaca, bernulis, dan berhitungnya, karena masih banyak jenis kecerdasan lain. Dan terimalah kondisi anak bila memang anak itu tergolong ke anak yang berkebutuhan khusus. Berilah perhatian kepada anak-anak yang mengalami disleksia atau berkebutuhan khusus lainnya, supaya dia lebih semangat dan memiliki suasana yang baik di dalam kehidupannya, karena dunia anak itu adalah dunia bermain, tidak sama seperti orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak itu masih anak-anak, maklum. Harapannya semoga banyak yang setelah menyaksikan film ini dapat mengambil makna yang terkandung di dalam film ini. Dan semoga adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak agar harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan juga semoga guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapatkan murid yang berkebutuhan khusus atau disleksia. Dan semoga adanya film ini dapat menambah orang-orang yang peduli dengan anak yang berkebutuhan khusus. Intinya, jangan terlalu cepat menghakimi anak yang bodoh, idiot, atau hal-hal negatif lainnya. Intinya adalah mendidiklah dengan hati. Menjadi seorang guru bukanlah hanya sekadar untuk mengajar mata pelajaran, memberi soal-soal dan tugas-tugas, tapi tugas utamanya adalah mendidik. Dan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak yang mengalami kebutuhan khusus atau disleksia adalah dengan mendekatkan diri mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi, merasa dipedulikan, dan mereka tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Rizfadila dari kelas 2B, akan memaparkan kesan, pesan, dan harapan saya setelah menyaksikan film Tare Zameen Par. Setelah menonton film Tare Zameen Par ini, saya yakin bahwa tidak ada orang yang terlahir bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan, karena Tuhan itu maha adil dan pasti menganugerahi kelebihan dan kekurangan pada setiap manusia. Pesan saya dalam mendidik anak, jangan memaksa anak untuk mencapai ambisi orang tua atau guru di luar kemampuannya. Kita sebagai orang tua atau guru harus tahu kondisi perkembangan anak dan mendukungnya menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alami yang dimilikinya. Ajaklah anak belajar sambil bermain, sebab dunia anak itu penuh dengan permainan, bukan tekanan. Dan terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas, dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Harapan saya, semoga dengan adanya film ini, saya harap bertambahnya orang-orang yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan para orang tua atau guru tidak lagi membebani anak usia dini dengan calistung, dan para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Perkenalkan, nama saya Dia Junada Vici dari kelas 2B PBI. Kesan, pesan, dan harapan saya setelah menonton film Tare Zameen Par, yaitu yang pertama kesannya dapat diambil dari film ini adalah lika-liku life story seorang anak penderita disleksia dalam segala masalah-masalah kehidupan yang harus dia lewati tanpa ada dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sampai pada akhirnya ada seseorang guru seni yang menyadari kelebihan dari kekurangan anak tersebut, lalu menyupport anak tersebut agar bisa menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang.
Adapun pesannya adalah kita harus memiliki perhatian terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena banyak sekali orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa namun kita tidak menyadarinya. Sehingga orang tersebut tidak mempunyai sarana dalam mengembangkan potensinya, dan seharusnya orang tua dan guru harus mengerti apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan sang anak. Karena kitalah yang paling sering berinteraksi dengan anak tersebut. Lalu marilah kita ubah mindset kita bahwa anak yang tidak dapat membaca dan menghitung bukanlah berarti anak yang bodoh. Justru kita harus mencari tahu apa kelebihan dari kekurangan anak tersebut. Adapun harapan untuk kedepannya, harapan yang bisa saya berikan yaitu untuk kedepannya semoga tidak ada lagi orang tua dan masyarakat yang membuat piramida kepintaran seseorang dari keahlian membaca dan menghitungnya. Dan jangan pula kita sebagai orang tua terpengaruh dengan perkataan-perkataan negatif yang membuat tumbuh kembang serta mental anak terganggu. Sekian pemaparan pesan, kesan, dan harapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Harapan saya, yang pertama, semoga lebih banyak yang menyaksikan film ini, terutama orang tua. Karena film ini mengajarkan kisah hidup Isyan yang berjuang agar mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya dengan kisah hidup yang penuh makna dan hikmah. Yang kedua, semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak untuk lebih terampil di bidang tertentu, karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Dan ketiga, semoga dengan film ini, para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Pak Nikum, agar bisa lebih membimbing murid yang mempunyai disleksia. Dan keempat, semoga dengan adanya film ini akan menambahkan orang-orang yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan sarannya, yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Dan ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Dan keempat, terimalah anak keberkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Dan kesan saya selama menonton film ini juga semakin menguatkan apa selama ini yang saya yakini, bahwa tidak ada orang bodoh dan setiap orang punya keunikan dan bakat yang berbeda-beda. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak dan mendukung apapun yang anak kita senangi.